Pemeriksaan pertama Putri Chandrawati sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua dihentikan sementara pada Sabtu dini hari tadi. Usai pemeriksaan istri Ferdy Sambo itu justru diperbolehkan pulang dan tidak ditahan. Atau PTDH sebagai. Setelah putusan pemecatan Irjen Ferdy Sambo dibacakan pada Jumat dini hari, untuk pertama kali polisi kemudian memeriksa Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Pemeriksaan dilakukan sejak Jumat pagi. Setelah diperiksa selama 12 jam lebih, polisi menghentikan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati pada Sabtu dini hari. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan istri mantan Kadif Propam itu akan dilanjutkan pada Rabu 31 Agustus dengan agenda pemeriksaan konfrontir. Putri lalu diperbolehkan pulang ke kediamannya dan belum dilakukan penahanan. Namun, Putri akan kembali dipanggil untuk mengikuti rekonstruksi ulang pembunuhan Brigadir Yosua pada Selasa, 30 Agustus di TKP Kompleks Polri Duren 3. Rencana pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus, akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3 dengan menghadirkan seluruh tersangka, 5 orang. Menanggapi pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati, Komnas HAM mengungkapkan faktor kesusilaan menjadi motif pembunuhan Brigadir Yosua. Hal itu berdasarkan keterangan Putri Chandrawati yang diperiksa oleh Komnas HAM secara independen beberapa waktu lalu. Namun, Komnas HAM menekankan jika motif itu diungkap berdasarkan keterangan versi Putri dan perlu dipastikan kebenarannya. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, ini meski sudah mengaku menjadi otak pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dan dinyatakan melanggar kode etik, Ferdy Sambo mengajukan banding atas putusan pemberhentian dengan tidak hormat oleh Komisi Kode Etik Polri. Iya, usaha menolak dipecat tidak hormat ini sudah dilakukan sejak Sambo mengirimkan surat pengunduran diri. Yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Tamat sudah karir Ferdy Sambo, otak pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Setelah sidang kode etik profesi Polri selama kurang lebih 18 jam, Sambo diberhentikan secara tidak hormat dan dinyatakan melanggar kode etik profesi kepolisian. Jenderal Bintang 2 ini pun juga dijatuhi sanksi administratif. Tidak terima dipecat tidak hormat, mantan Kadif Propam Polri ini pun mengajukan banding yang akan ditunggu selama 3 hari mendatang. Usaha Sambo untuk tidak dipecat secara tidak hormat sudah berjalan saat ia mengirimkan surat pengunduran diri pada 22 Agustus lalu. Ferdy Sambo berharap penyesalan dan permintaan maafnya itu dapat diterima secara terbuka. Ia berharap proses hukum yang saat ini ia jalani dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Meski begitu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan surat pengunduran diri itu tidak berpengaruh terhadap sidang etik Ferdy Sambo. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia KEPP, Irjen Ferdy Sambo kehilangan hak untuk mengundurkan diri dari Polri sebelum sidang etik. Sebelumnya, kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ferdy Sambo telah mengaku menjadi otak pembunuhan Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022 lalu. Kepada Komnas HAM, Ferdy Sambo juga mengakui telah menjadi otak dari obstruction of justice, suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena menghalang-halangi atau merintangi proses hukum suatu perkara. Dalam kasus kematian Brigadir Yosua, mantan Kadif Propam Polri ini pun membuat alur skenario terjadi baku tembak dengan Baradae, mengubah TKP, dan melenyapkan sejumlah barang bukti. Ferdy Sambo juga mengkondisikan sejumlah pihak untuk menjadi saksi sesuai alur yang direncanakan.
Kalau yang menjadi otaknya ya sudah jelas saudara FS, dan dia mengakui memang saya yang buat skenario juga. Sebelum mereka bergerak dari rumah pribadi ke rumah dinas itu, dia memanggil satu persatu. Saudara Kuat dipanggil, saudara Riki dipanggil, saudara Baradae dipanggil. Dia bikin skenario dan dia katakan nanti kamu lakukan ini begitu. Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD juga menegaskan Sambo dan seluruh jaringannya telah membuat skenario untuk menutupi kejahatannya membunuh Brigadir Yosua. Saya pastikan dan saya buktikan bahwa Sambo dengan seluruh jaringannya itu memang membuat gerakan agar orang percaya, dan yang dihubungi itu satu Kompolnas, dua Komnas HAM, yang ketiga beberapa pemimpin redaksi. Di sisi lain, keluarga Yosua Huta Barat tetap meminta Mabes Polri untuk memberhentikan Ferdi Sambo tidak dengan hormat. Pak Sambo tuh nggak perlu minta maaf kepada kami, mintanya kami dia dipecat secara tidak hormat. Dikutip dari cnnindonesia.com, sidang KKEP banding dilaksanakan dengan mekanisme memeriksa dan meneliti berkas banding. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada konferensi pers sidang etik Sambo menyebut, khusus untuk kasus Sambo, banding nantinya adalah keputusan final dan mengikat dan tidak ada upaya hukum lagi setelah itu. Tim Liputan CNN Indonesia.